Oke, kita mulai ya. Oke. Zul, off mic Zul. Off mic. Oke. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok 5 Manajemen Lingkungan Agroindustri kelas RC, di mana dalam presentasi kami ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan topik AMDAL, ANDAL, RPL, dan RPL yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, jadi di sini anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Desroha Imanul Basaribu, dan ada Yonatan Yahya Sihaan, Ricky Dwi Saputra, David Templar Simanjuntak, Lisbeth Novelin Guntom. Baik, saya akan menjelaskan tentang AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah studi untuk menilai dampak lingkungan dari suatu proyek atau aktivitas. Studi AMDAL ini dilakukan untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengelola dampak yang mungkin timbul dari proyek tersebut terhadap lingkungan. AMDAL bertujuan untuk memastikan bahwa proyek atau kegiatan yang direncanakan mematuhi regulasi lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem, serta melindungi kesehatan masyarakat. Dampak lingkungan sendiri yang sering disingkat AMDAL merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan, disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk mengambilan keputusan suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Tujuan AMDAL itu sendiri ada 6. Yang pertama yaitu menjamin keberlanjutan pembangunan. Yang kedua, mengelola sumber daya alam yang efisien. Yang ketiga, meminimalkan dampak negatif. Yang keempat, memaksimalkan dampak positif. Yang kelima, menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan. Dan yang keenam, meningkatkan tingkat pencemaran. Manfaat AMDAL. Yang pertama itu memberikan informasi yang jelas tentang rencana kegiatan atau usaha. AMDAL menyediakan gambaran lengkap mengenai rencana kegiatan atau usaha serta dampak yang mungkin timbul terhadap lingkungan. Informasi ini berguna bagi pihak pengambil keputusan untuk menilai kelayakan dan risiko dari kegiatan tersebut. Manfaat yang kedua itu memuat pendapat dan aspirasi penduduk terkait lingkungan. AMDAL berfungsi sebagai sarana untuk menghimpun pendapat, pengetahuan, dan aspirasi masyarakat lokal, khususnya terkait isu-isu lingkungan yang mungkin terpengaruh dan pembangunan usaha atau industri baru. Yang ketiga itu menjadi sumber informasi untuk langkah antisipasi dampak dan pengolahan lingkungan. AMDAL membantu pemilik atau pendiri usaha serta masyarakat sekitar dengan menyediakan informasi lokal yang relevan dalam merencanakan tindakan pencegahan dan pengolahan dampak lingkungan.
Kelebihan AMDAL. Yang pertama itu perlindungan lingkungan, yang kedua menghindari pertentangan, yang ketiga pemahaman masyarakat. Kekurangan AMDAL yaitu yang pertama keterlibatan masyarakat, yang kedua formalitas dan administrasi, yang ketiga kualitas dokumen, yang keempat waktu yang lama, dan yang kelima kekurangan penegakan hukum. Selanjutnya ada analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau ANDAL. ANDAL dalam lingkungan hidup. Analisis dampak lingkungan hidup disebut ANDAL adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan. ANDAL bertujuan untuk menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Selanjutnya ada rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL. Rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL merupakan dokumen yang berisi rencana tindakan untuk mengelola dampak penting yang ditimbulkan dari aktivitas proyek. Tujuan utamanya adalah memastikan dampak yang terjadi masih dalam batas baku mutu lingkungan dan meminimalkan kerusakan lingkungan. Adapun tujuannya yaitu yang pertama mengidentifikasi dan mengelola dampak lingkungan, yang kedua mendukung kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, dan yang ketiga meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan pelaku usaha dan masyarakat. Oke, di sini ada rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL, di mana RPL ini adalah dokumen yang berisi rencana pemantauan untuk mengukur seberapa efektif pengelolaan lingkungan yang dilakukan. Jadi RPL ini juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan pengelolaan lingkungan itu berjalan sesuai rencana atau prosedurnya gitu. Tujuan dari RPL ini untuk memantau, mengevaluasi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau proyek agar tetap terkendali sesuai dengan apa yang direncanakan oleh proyek tersebut. Jadi dari presentasi apa itu AMDAL, ANDAL sama RPL, KL, jadi kesimpulan yang didapat itu bahwa dampak lingkungan dari AMDAL dan komponen-komponen seperti ANDAL, RKL, dan RPL jadi merupakan suatu instrumen yang penting dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas lingkungan hidup. Jadi melalui AMDAL, dampak besar dan penting yang mungkin timbul dari suatu proyek atau aktivitas yang diidentifikasi dan dikelola secara efektif. Jadi AMDAL itu tidak hanya memberikan panduan bagi pemerintah atau perusahaan, tapi memberikan dalam pengelolaannya dampak lingkungan juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada penyampaian yang kurang berkenan, kami dari kelompok 5, saya mewakili, mohon maaf. Terima kasih. Oke, yang upload siapa nanti di YouTube?